Cuy, lu dengar suara ayam gak cuy? Ya kalau lu dengar cuy, cuekin aja cuy. Anggap aja nggak ada anjay. Jadi kali ini nih boy, kan gak ada pembahasan juga cuy, gak ada pembahasan hari ini. Gua juga lagi gabut kan cuy. Jadi gua baca-baca komentar di YouTube cuy, ada yang nanya nih dari si pentil Thanos. Gue juga nggak tahu sih si Thanos itu punya pentil atau kagak cuy. Jadi dia nanya nih boy, Todd, pendapat lu tentang Tate no Yusa season 2 gimana? Iya, gimana ya boy? Kebetulan juga cuy, gue sebenarnya gatel banget cuy, pengen bahas nih season kedua cuy, bukan pengen ngebahas sih. Gimana ya cuy, di video ini cuy, 90% isinya cuma bacotan cuy, dan ini bacotan gua cuy. Dan kalau lu mungkin penggemar Tate no Yusa kali boy, lu mungkin rada jengkel sama gua cuy, seriusan cuy. Soalnya season kedua Tate no Yusa boy, itu apaan boy, seriusan cuy. Kalau lu nonton season kedua itu aneh cuy, aneh banget cuy. Season 1 sama season 2 itu beda jauh, beda kelas, beda. Iya, lu tahu sendiri boy. Di season 2 cuy, gua nonton cuy, maraton cuy. Gua nonton nih anime cuy, bukan minggu ke minggu cuy, tapi gua ngumpulin batchnya langsung gua tonton maraton biar biar kesannya itu dapat cuy. Setelah gua nonton cuy, 6 episode pertama itu gua nanya-nanya cuy, ini Tate no Yusa kan? Gua sampai berpikir gitu cuy. Kok rada aneh, rada beda, rada gak jelas cuy. Emang gak jelas cuy. Lu 6 episode di awal itu ngelawan turtle cuy, ngelawan turtle itu ngapain cok? Ngapain? 6 episode boy, 6 episode ngelawan kura-kura yang mau ngancurin bumi, mau ngancurin dunia. Itu kan konsepnya udah beda jauh cuy, udah nggak jelas cuy. Kayak isekai, isekai recycle cuy, kayak isekai. Mending gua nonton gitu cuy, isekai was smartphone cuy, seriusan cuy. Aneh cuy, konteksnya nggak dapat, dark fantasinya hilang boy. Di mana itu perbudakan, di mana balas dendam, di mana ya what the, seriusan cuy, ini aneh banget cuy, aneh banget cuy. Dan kalau lu nonton juga lu ngerasa gitu cuy. Dan kalau lu cek di mal cuy, ratingnya itu terjun bebas cuy, dari 8 gue cuy, dari 8 ke 6 itu. Gue juga nggak ngerti sih kenapa hal ini bisa terjadi cuy. Ya gimana ya boy, ini anime 3 tahun kan cuy nunggu season keduanya cuy, tapi tiba-tiba di scam gini kan. Ya lu tahu sendiri lah boy. Gua ngerasa feel-nya itu kayak nonton Promise Neverland kemarin cuy, yang dimana season satunya itu bener-bener dark, season 2-nya malah ngebadut, family friendly. Dan ini terjadi di Tate no Yusa boy, seriusan sih. Kayak ya bukannya jelek cuy, bukannya jelek, tapi kesannya itu kurang cuy. Ini Tate no Yusa cuy, bukan anime kayak kaleng-kaleng kan cuy. Kalau lu tahu cuy, season satunya itu sekelas sama anime-anime isekai yang ada di Isekai Quartet kan cuy. Itu juga isekai yang papan atas lah, top tier lah. Kok bisa cuy kayak gini cuy kan? Ya anjing emang cuy. Mau gimana lagi kan boy. Dan gua rasakan cuy saat nonton Tate no Yusa season kedua itu, dari dari bukan season sih, maksudnya dari episode 7 cuy, build up ceritanya itu mulai kerasa di episode 7 cuy. Di episode 7 sampai episode berapa sih? Yang terakhir kagak cuy. Pokoknya dari episode 7 itu mulai kerasa build up ceritanya cuy, ketika si Naofumi itu ketemu sama si Kizuna. Dan walaupun ada aneh juga cuy, ya gua ngira aja kalau di season 2 nanti si Naofumi itu bakal kompak sama para hero lainnya cuy, para para pahlawan lainnya cuy. Kan di season 1 udah dijelasin tuh, atau sempat disinggung sama ratunya si Pilo cuy, Pilonial itu ratunya itu kan cuy. Sempat ngebahas kalau si Naofumi itu harus akrab sama 3 pahlawan yang gak jelas itu cuy. Tapi tiba-tiba ceritanya malah beda kan cuy. Ya gue cuma ngikutin animenya doang cuy, dan wajar gue nggak tahu kedepannya kayak gimana cuy. Tapi ya aneh cuy, 6 episode 6 episode lawan turtle itu ngapain cok, seriusan ya. Gue astaga. Ya gimana ya boy, ini emang bacotan gue sih, ini lebih ke bacotan cuy. Soalnya emang gitu cuy, ini kenyataan cuy. Dan lu juga pasti ngerasa seperti ini cuy. Episode 7 itu emang kebentuk sih, emang ada build up ceritanya. Si Naofumi itu mulai mau ketemu si apa sih namanya itu, villainnya cuy, gue lupa namanya, si rambut putih itu cuy. Dan badai itu cuy, gelombang itu juga udah kelar kan di episode 2. Ya sampai gitu aja cuy, sampai di sana ceritanya kayak udah tamat gitu aja cuy. Kan gak jelas cuy, emang gak jelas sih.
Gua nggak nyangka cuy, nggak expect kalau Tate no Yusa season 2 bakal kayak gitu cuy. Aneh banget cuy. Apalagi pas si Naofumi lawan si bosnya itu cuy. Kenapa cuy? Kenapa pahlawan perisai cuy? Si hero Tate no Yusa. Biasanya kan yang diandelin itu pedangnya cuy, si Dede Gemes cuy. Kan dia cuma pahlawan perisai, dia cuma punya perisai ya, dia ngelindungin cuy, ngasih shield. Kenapa cuy? Pas ngelawan bos cuy, itu kenapa punya laser cuy? Itu udah aneh sih ya. Aneh Tate no Yusa cuy. Perisai kok punya kamehameha. Kan ya lu tahu sendiri lah boy, ini udah di luar konsep cuy, udah ya mau apa lagi cuy. Di season 2 udah kayak udah bersih gitu aja. Ceritanya kayak udah tamat cuy. Ceritanya udah kayak ya mau ngapain lagi. Naofumi juga udah, namanya juga udah bersih. Udah kayak nggak ada sesuatu yang, apalagi di episode terakhir cuy. Episode terakhir itu ngapain cok? Cerita-cerita nggak jelas cuy. Itu mana misteri cuy, mana plot cuy. Aneh cuy. Lah kalau lu nonton anime isekai sekali tonton cuy, isekai yang sekarang lu tonton besoknya lu lupa cuy, ya mirip-mirip cuy. Udah kayak isekai biasa cuy, udah kayak isekai recycle. Dark fantasinya hilang cuy, udah aneh cuy. Ceritanya yang gelap tentang perbudakan, tentang ya segala macam lah boy. Tiba-tiba kayak gini, dan si tiga pahlawan lain itu masih aja beban cuy, masih nggak jelas. Apalagi ditambah si rambut hijau cuy. Kesannya malah nambah harem kan, nambah harem. Ya lu tahu sendiri lah cuy. Kesannya nambah harem cuy. Udah harem beban cuy. Kayak bukan sifat asli Naofumi cuy. Biasanya Naofumi itu kan ya jengkelan orangnya gimana gitu cuy. Tapi sekarang ya seriusan cuy, udah aneh cuy season kedua ini aneh. Dan menurut lu gimana cuy? Lu bisa tulis di kolom komentar. Gua juga gua nggak ngira sih bakal kayak gini cuy. Atau mungkin ya cuy, atau mungkin karena kalau dibilang dari musim tayangnya ya cuy, soalnya di musim tayangnya si Tate no Yusa season kedua ini banyak anime-anime yang lebih bagus ya, anime-anime yang emang kesannya emang bagus, kayak Spy X Family, ada Summertime Render, itu bagus cuy. Dan apakah Tate no Yusa tenggelam karena hal itu? Tidak cuy, enggak cuy. Soalnya emang cerita dari Tate no Yusa season kedua itu emang aneh, emang gak jelas cuy. Ya mau gimana lagi kan, lu kecewa ya kecewa aja cuy. Gue juga kecewa, tapi kalau lu penggemar Tate no Yusa, penggemar utama kali, lu mau bacotin gue juga, gue ya persilakan cuy. Soalnya ini kenyataan boy, lu mau apa cuy. Lu lihat aja ratingnya cuy. Dari rating aja udah kelihatan kok animenya ada peningkatan atau penurunan cuy. Kalau dibilang ada peningkatan sih enggak cuy. Kalau dibilang dari visual juga visualnya sama aja kali cuy. Enggak beda jauh cuy, cuma dikit aja kali cuy. Itu pun ya gimana ya cuy. Gue juga nggak gini sih. Gue ya pokoknya aneh cuy, aneh. Intinya nih anime season kedua aneh cuy. Dan gue juga nggak tahu sih bakal kelanjutannya nanti gimana cuy. Ya lu tahu sendiri lah boy, kalau misalnya nih Tate no Yusa bisa ngembaliin season satunya itu cuy. Maksudnya nanti mungkin di season 3 cuy, vibe season satunya itu kerasa cuy, atau feel-nya itu masuk ke season 3. Gue juga nggak tahu sih apakah nanti ada season 3 cuy. Nanti bakal gue cek lagi cuy. Jadi lu pantengin aja cuy channel ini cuy, channel gak jelas ini cuy. Jadi ya gitu sih pendapat gue mengenai Tate no Yusa season kedua cuy. Gak jelas cuy ya. Kalau lu nggak setuju dengan pendapat gue ya karena ini opini pribadi gue, ya mau apa cuy. Lu bisa lihat aja cuy, lu cari aja pembahasan orang yang ngebahas Tate no Yusa season kedua, ya pembahasannya pasti rada mirip cuy. Soalnya ya emang gitu cuy, emang aneh cuy. Darknya itu hilang, semuanya itu aneh cuy. Perbudakan itu biasanya kan di season 1 itu perbudakan itu kental cuy. Ada ya cerita-cerita, apalagi si nenek-nenek lampir itu cuy, ya bikin kesel kan cuy, bikin kesel ya. Ada sesuatu power cuy. Tapi di season 2 lu ngapain cuy, senyum-senyum doang kan cuy. Nggak ada hal yang menarik cuy. Dan ya gitu aja sih pendapat gue tentang Tate no Yusa kali ya. Ya gitu aja sih, emang mau bahas apanya lagi. Kalau udah jelek ya gue bilang jelek cuy. Kalau bagus ya gue bilang bagus. Gue di sini per-peran aja cuy. Dan gue nggak mau terlibat dalam sesuatu hal yang
gimana ya boy, anjing suara ayam lagi kan cuy. Kalau lu dengar suara ayam ya lu cuekin aja cuy. Jadi ya gitu aja sih cuy pendapat gua. Aneh cuy, season kedua Tate no Yusa aneh, gak jelas, dan iya gitulah cuy, kayak lu ada.